Ya sebenarnya sih kalau cerita 10 tahun yang lalu, tahun 2011 itu di Wonosari yang ada mesin cetak outdoor itu baru satu. Nah, melihat pasarnya itu saya kira masih menjanjikan, sehingga kita untuk memberanikan diri walaupun dengan modal pas-pasan, modal nekat. Waktu 2011 itu modal mesin 1, komputer 2, karyawan 2. Nah, itu dengan keterbatasan marketing, dengan terbata-batanya order, hampir 1 tahun itu tetap perusahaan yang saya tangani ini ya istilahnya benar-benar mulai dari nol besar. Nah, 1 tahun kemudian itu baru mulai tahu selahnya usaha itu. Ya akhirnya saya pelan-pelan menjalankan usaha ini. Ibaratkan orang kepleset selokan, waktu itu udah sampai jebur lumpur, ketiban tangga lagi. Tapi karena saya pantang menyerah, akhirnya sedikit demi sedikit, brosur demi brosur saya sebar. Alhamdulillah 2 tahunku udah mulai banyak yang mengenal. Nah, sampai dengan perjalanan waktu 2011 sampai dengan 2021 itu sekarang sudah ada sekitar 11 titik mesin dalam satu kabupaten. Berarti ya persaingannya luar biasa. Tapi bagi saya sih usaha yang sama, yang seperti yang saya tekunin ini, itu bagi saya bukan suatu persaingan yang istilahnya saya bermusuhan atau saya apa. Jadi kalau ada yang buka baru, itu saya anggap itu mitra saya. Jadi karena usaha seperti ini kan tidak selamanya langgeng, kita harus kerjasama sama satu dengan yang lain gitu. Jadi semua usaha yang bidangnya sama itu ya saya anggap mitra. Nah, akhir-akhir ini sampai dengan perjalanan waktu ya hanya dari mesin itu kita nambah mesin A3, terus kita mencoba untuk ekspansi pasar, buka cabang di Karangmojo, lalu ekspansi lagi buka di Semen untuk mengatasi pandemik ini. Nah, terakhir saya ambil mesin DTF ini untuk aplikasikan di seluruh kain ataupun benda permukaan yang datar yang sifatnya kena dipanasi. Itu sangat efisien untuk membuat seperti masker, kaos, semua permukaan datar lah yang bisa dipanasin, bisa bisa kita kerjakan pakai mesin DTF ini. Suka dukanya saya itu mencari mitra yang istilahnya mencari bahan untuk kita kredit, itu satupun tidak ada yang mempercayai saya.
itu selama hampir perjalanan 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu suka dukanya. Jadi saya mencari seluruh di sini tidak ada satupun orang yang mempercayai saya untuk mensupport barang dengan pembelian Tempo. Itu yang paling kelihatan. Atau mungkin 5 tahun yang lalu lah, itu pekerjaan saya tuh setiap bulan itu kalau saya kumpulkan, saya membuang cetakan itu mungkin ya jutaan rupiah setiap 6 bulan sekali, karena orang pesen tidak diambil. Itu risiko saya, makanya saya melakukan minimal sekarang DP 50%, itu menghindari hal-hal yang seperti itu. Banyak sekali dulu, tapi alhamdulillah sekarang sudah ya tinggal 1% lah yang pesan tidak diambil, tinggal 1% akhirnya. Kalau masalah basic itu, saya di Jakarta itu kerja di advertising internasional, yang saya ditempatkan di bagian produksi, sehingga kalau ada klien minta itu kita oper ke orang lain, saya sering supervisi. Nah, disitulah saya ngambil ilmu atau tukar pikiran kepada tempat yang supervisi itu, kalau mesin ini bagaimana. Nah, itu saya simpen terus. Akhirnya dengan saya pulang dari Jakarta setelah saya hijrah di sana 35 tahun, akhirnya saya terapkan di tahun 2011 itu. Karena sekarang ini kalau kita lihat flashback tahun 90-an, itu banner itu di Jakarta saya buat itu per meter 650.000 per meter persegi. Itu pun saya buat di Australia. Nah, dengan adanya sekarang bukannya mahal dari 450.000 tahun 90-an, dan sekarang ini ada titik terakhir itu banyak yang menjual 13.000, 14.000, tapi saya tetap mempertahankan harga maksimal, karena saya juga harga rendah bukan suatu tujuan untuk mendapatkan order banyak, tapi kita mempertahankan di kualitas. Ya, sebenarnya sih semua satu dengan yang lain akan menghasilkan akan menghasilkan kualitas, atau bagaimanapun juga bisa orang lain pun juga mempunyai kualitas yang sama, mempertahankan kualitas. Tapi karena kultur di tingkat kabupaten itu beda dengan di kota, makanya saya mempunyai trik marketing yang mungkin tidak dimiliki sama orang lain, sehingga walaupun harga saya tetap di level yang tertinggi, ya insya Allah langganan saya itu alhamdulillah tetap eksis dari tahun 2011 sampai sekarang. Saya sarankan, saya udah sering kali untuk bicara sama anak-anak muda. Yang jelas tuh intinya jangan pernah meninggalkan waktu sedetik pun yang istilahnya terbuang, karena waktu itu adalah sangat berharga, tidak mungkin kita putar ulang. Nah, di musim pandemik ini saya mendatangkan mesin ini, alhamdulillah bisa mendongkrak daripada usaha mesin yang lain karena situasi seperti ini. Karena untuk anak-anak muda sekarang ini sebenarnya bisa usaha mendapatkan uang ratusan ribu sampai jutaan itu tanpa modal dengan adanya saya mendatangkan mesin ini. Makanya saya selalu mengarahkan anak-anak muda itu, kowe bergabung sama saya bisa menghasilkan uang jutaan rupiah tanpa modal. Ada kuncinya. Karena apa? Mencetak ini, beli kaos, modal setrika pun hasilnya sudah luar biasa. Jadi kalau ada pemesan, misalnya yang saya tanpa modal itu, ada pemesan, kita minta uangnya, kita belikan kaos,
sama-sama dicetakkan, udah dibayar duluan, baru kita cetak di sini, kita press di sini, itu mereka orang tanpa modal. Dalam arti apa ya, resiko apa namanya, kerugian itu hampir kita bilang 0% gitu. Asal anak-anak muda itu mau kreatif, apalagi sekarang komunitas-komunitas itu untuk DTF ini sekarang lagi in lah gitu. Itu kalau untuk anak muda. Jadi jangan sampai apa namanya, meninggalkan istilahnya 1 jam pun waktu untuk percuma terbuang. Itu untuk anak-anak muda sebenarnya. Kalau kedepannya itu justru saya sih pengennya setiap kecamatan itu saya akan kasih pos marketing yang untuk seperti ini. Nah, kalau nanti ekspansi ke depannya sih maunya seperti itu. Tapi dengan adanya situasi yang sudah hampir 2 tahun tidak kunjung usai ini, saya tetap ngerem atau untuk memaksimalkan usaha ini bagaimana untuk mengatasi gempuran-gempuran persaingan yang sudah apa namanya, istilahnya main harga yang sudah nggak sehat. Itu nggak sehat itu dalam arti kalau kita hitung-hitung dalam banner atau spanduk 1 meter itu, kalau kita hitung-hitung jual 13.000 itu istilahnya untung 2.000 atau 3.000 perak per meter. Lalu kalau karyawannya udah lebih dari 10, terus apa yang kita harapkan? Makanya dengan adanya seperti ini, kedepannya tetap baik itu kualitas, baik itu kuantitas, dan memperbanyak kebutuhan masyarakat itu. Setiap kesini apapun keperluannya, entah itu berbentuk percetakan, souvenir dan segala macam, itu bisa saya kerjakan di sini untuk kedepannya. Nah, seperti saya ketahui ya, karena gimana ya, saya mau mengurangi, memang sangat sangat terpukul. Pertama, mau mengurangin karyawan juga nggak tega, mau memotong gajinya juga nggak tega, ya dengan cara apa namanya, kita masih bertahan hidup pun udah alhamdulillah. Makanya saya untuk anak-anak atau teman-teman saya itu semua ya mau nggak mau, saya tidak bisa naikin gaji, tapi saya tidak memotongnya. Paling itu, karena semua itu gimana ya, di sini perasaan sini yang masih melekat. Tidak mungkin aku lakukan seperti itu, walaupun bagaimana caranya, usaha saya bagaimana, gali lubang nutup lubang, yang penting teman-teman saya yang membantu itu tidak sampai saya rumahkan dan sampai saya tidak saya bayar. Intinya seperti itu. Kalau harapan saya sih istilahnya bagaimana untuk menambah apa atau mesin yang istilahnya dengan teknologi yang terbaru. Saya selalu update. Jadi seperti komputer misalnya, komputer itu setiap ada software baru, program baru, itu selalu saya upgrade. Makanya komputer saya mungkin kalau dilihat komputer 1, tapi itu udah ya paling rendah udah kalau dihargai udah 25 juta per komputer. Tapi yang jelas untuk harapan kedepannya bagaimana untuk tetap mempertahankan kualitas, karena kualitas itulah yang selalu saya pegang. Sehingga kalau kita sudah apa namanya, memberikan kualitas yang terbaik,
waktu yang tercepat, harga yang terjangkau, itulah untuk modal kami, untuk usaha kami insya Allah tetap eksis gitu loh. Itu kuncinya di situ gitu.